Apa kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Luar biasa ya. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau yang bertata di atas kerajaan surga, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pagi hari yang baik, pagi hari yang penuh berkat buat kami semua. Dan kami datang ke dalam rumah-Mu Tuhan dengan membawa ucapan syukur kami, dengan membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami datang membawa dengan kerinduan kami kepadamu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Dan kami mau memuji, memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Nikmati Tuhan Yesus setiap pujian kami, penyembahan kami, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan menjadi sesuatu yang manis Kau dengar ya Bapa. Semuanya hanya untuk menyenangkan Kau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini Engkau yang akan pimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, setelah ibadah kami boleh pulang membawa kemenangan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Seluruh hidupku
dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya hanya bagimu di setiap waktu. Tuhan, nyatakan jalanmu, ku berikan dan hidupku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya hanya Yesus. Ini pernyataan iman kami, Tuhan. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik waktu dalam kelempihan, Tuhan, walaupun dalam kekurangan, Tuhan, walaupun dalam keadaan lemah, keadaan kuat, kami percaya hanya Yesus yang selalu mempesona hati kami, Tuhan. Selamanya hanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang.
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Selamanya hanya Engkau yang ada di dalam hidup kami, karena Engkaulah Allah sumber kuat kami. Kami siap memuji-Mu lebih dahsyat lagi. Yang siap boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semua saya yakin bersuka cita pagi hari ini. Kita mau puji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milik kami di surga Tuhan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Kami gak andalkan kekuatan kami Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala pernyataan Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami sehati berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, pendeta Insinyur Niko dan keluarga, berikan kesehatan, kekuatan serta pengurapan yang daripadamu Bapa. Dan juga kepada para wakilnya kau berikan kesehatan Tuhan dalam melayaninya Bapa. Bapak, kami juga berdoa untuk ketua rayon kami dan cabang-cabang khususnya Tuhan, kiranya diberikan kesehatan dan kekuatan serta dalam tuntunanmu ya Bapak. Serta khusus kami menyerahkan Gembala CK4 Bapak Pendeta Wildan Kauntu beserta keluarga dan wakil-wakilnya serta semua gembala dan jemaat di CK4. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala kami Bapak Pendeta Immanuel Papa dan serta Ibu Helen beserta anaknya Andi, Debbie, serta cucunya Abigail. Ya Tuhan, lindungi dan pakai menjadi teladan dan berkat bagi kami dan banyak orang ya Tuhan dimanapun mereka melayani ya Bapak. Kami berdoa juga untuk wakil gembala kami Bapak Wisnu dan serta istri serta anaknya ya Tuhan. Adit, Tuhan lindungi dan berkati beliau Tuhan dimanapun mereka melayani ya Bapak. Kami hati berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kami menyatakan Tuhan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Segala virus corona diamlah, ekonomi dibangkitkan ya Tuhan. Segala persoalan Indonesia Tuhan Engkau yang lenyapkan Tuhan dari negara ini ya Bapak, khususnya daerah Jakarta Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapak untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana ya Tuhan. Serta para menteri-menteri DPR, MPRI, TNI Polri, serta kesehatan, kehakiman, kejaksaan, Bapak berikan kepada mereka agar bekerja dengan sehati dan sepikiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kami juga berdoa Tuhan dari siang hari Tuhan untuk yang korban pada siang hari ini Tuhan, untuk saudara Andi Hari ya Tuhan, keberkati Tuhan, kiranya kau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan dalam setiap apa yang disampaikannya Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pentakosta ketiga yang akan mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk GB, COG, RU, WE, dan APT Tuhan. Bapak pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat Tuhan untuk menenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan Pentakosta ketiga ini dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa ya Bapak, dari timur ke barat dan sampai kembali ke Yerusalem. Kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia yang dengan segenap hati Tuhan Yesus kita mati batin kepada Tuhan yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan jemaat di GBI Palang Galaksi Tuhan saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang sakit Tuhan, memberikan kekuatan yang lemah Tuhan, memberikan hiburan yang susah Tuhan, dan jamah mereka Tuhan setiap permasalahan Tuhan berikan jalan keluar. Ya Bapak, terima kasih untuk jemaat-jemaat yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya yang datang tidak sama dengan mereka yang pulang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan pada siang hari ini ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem,
aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan yang selalu menolong hidup kita. Amin. Mari kita naikkan pujian kita pagi hari ini. Musim akan selalu
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan pernah berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Ini pernyataan iman kami Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu menolong hidup kami. Engkau selalu memelihara hidup kami Tuhan. Tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh tanpa Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan.
Ibu Saudara, kita nyatakan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari menjelang siang ini Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Urapi bibir Linda hamba-Mu PDP Andi Hardi, agar semua yang dia sampaikan pagi hari ini semuanya adalah dari perkataan Tuhan, semua adalah pesan Tuhan. Dan kami siap membuka hati kami Tuhan, menjadi tanah yang subur dan siap diberikan benih firman Tuhan, agar kami terus bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk PL, Mbak Musik. Shalom. Wah, belum semua nih. Shalom. Saya mau nyambut juga yang online. Shalom. Puji nama Tuhan. Emang enak habis main drum terus khotbah. Udah deg-degan di sono. Deg-degan lagi diliatin saudara. Makin deg-degan saya. Oke. Seperti biasa saya mau menyambut semuanya sekali lagi. Shalom. Haleluya. Dan saya mau bertanya nih sebelumnya nih. Untuk yang online juga boleh jawab aja. Nggak apa-apa. Saya dengan mata batin saya melihat saudara menjawab pertanyaan saya. Di sini sudahkah yang sudah punya anak ada? Wah, ada yang nggak mau ngaku. Gue belum. Saya belum punya anak. single. Udah punya anak ya. 1, 2, 3, 723, 683. Oh, ada 800 lebih sini punya anaknya. Yang di online juga nggak apa-apa. Di sini tahu dong kalau seorang anak itu Tuhan titipkan ke kita untuk dipercayakan, untuk dijadikan bagaimana baiknya, bagaimana hebatnya, supaya Tuhan dimuliakan oleh anak kita. Setuju? Setuju. Kebetulan saya bisa khotbah ini karena saya udah punya anak. Betapa anak itu kadang-kadang nyebelin ya. Nah,
Nggak apa-apa, yang belum punya anak ataupun yang masih jadi anak-anak, dengerin. Hari ini ada suatu hal yang saya mau bawain, yang Tuhan kenceng banget saya ketika dikasih jadwal sama Pak Gembala. You khotbah minggu terakhir ya. Minggu terakhir bulan Agustus. Bagian kamu khotbah di akhir bulan. Saya ketika dia omongin itu saya langsung tanya, Tuhan, saya biasa gitu. Saya kalau dikasih jadwal saya tanya Tuhan, saya mau ngomong apa Tuhan untuk anak-anakmu di GBI Home ini. Tuhan kasih satu tamparan yang luar biasa buat saya. Satu hal, ngomongin sesuatu yang kau masih kurang. Kenapa? Firman ini pedang bermata dua, amin. Kita bahas lagi ke anak yuk. Anak, kalau mau tanya-tanya nih ya, yang paling penting kalau untuk anak itu, untuk menjadi pribadi yang pintar itu apa? Biasanya edukasi kah? Benar, edukasi itu perlu banget edukasi itu ya. Mungkin ibu yang ibu bapak udah yang senior kayak Ibu Santi, Bu Sinta, Pak Wisnu tahu lah. Edukasi itu perlu banget buat anak kita supaya apa? Supaya pintar. Tapi itu bukan nomor satu. Apalagi yang paling penting untuk seorang anak untuk menjadi hebat. Anak saya umur 3 tahun, dia bisa buka kunci password handphone saya. Dengan apa? Dengan ngafalin doang. 3 tahun. Dia bisa mengoperasikan, dia bisa search Baby Shark sendiri. Biarpun Baby Shark kan kalau YouTube kan dipakai mic kan. Baby Shark! Terus ngebaca lagi YouTube Kids, Baby Shark keluar. Dapat AdSense dari itu orang deh. Nah ini dia. Tetapi anak bisa mengoperasikan gadget yang bagus itu tidak membuat anak kita menjadi hebat. Apalagi yang penting anak itu jadi keren. Style. Wah. Kalau ke mall nggak level kalau belanja di pasar. Apa itu pasar? Kalau dikasih kado, lihat dulu. Beli apa? Waduh, H&M, Halu, Zara, Nike. Ternyata bukan itu, saudara-saudaraku, yang membuat anak kita jadi style keren. Apalagi untuk jadi high class. Kemarin itu saya dapat email. Di email, anak saya itu punya email namanya apa ya? Microsoft Teams ya kalau nggak salah ya. Teams. Tiba-tiba diajukan. Selamat ya, Abigail diundang untuk masuk sekolah. Saya nggak mau sebut namanya. Yang sekolahnya di mana setahun lagi ada promo katanya. Dari 400 juta jadi 300 juta. Setiap tahun saya beli Avanza, saudara. Dan DP-nya, uang pangkal kok DP sekolah ya. Uang pangkalnya lagi promo. Dari 150 juta dipotong 100 juta. Saya bilang sama saya, ini habis ini anak saya 300 juta setiap tahun, 300 juta. Dia selesai sampai SD, kita bisa beli rumah gede banget. Saya bilang, wah ini. Tetapi saya tanya sama saudara, itu sekolah yang masuk ngantri. Beneran ngantri, sengantrinya setahun itu seperti kurang lebih 10 juta, sebulan berarti 10 juta. Yang masuk ngantri. Tinggal tiba-tiba saya abaikan dong itu email ya. Tiba-tiba di email lagi Bapak Ibu Saudara. Tinggal 2 slot katanya. Tinggal 2 slot. Ternyata sekolah high class itu, sekolah yang high end seperti itu, ternyata banyak yang minat. Bagus gak? Saya nggak bilang buruk. Saya bilang bagus. Tetapi itu bukan yang nomor 1. Sekali lagi, yang terpenting bagi anak kita untuk menjadi pribadi yang pinter, hebat, high class, itu bukan semua itu. Itu memang baik, tapi ada yang nomor 1. Yuk, PPT tolong dikeluarkan kalimat saktinya. Sekali lagi, ini dia. Muncul lagi, klik. Nah, karakter itu yang paling penting. Bilang kiri kanannya, yang online juga bilang kiri kanannya kalau ada temennya. Karakter lu penting. Penting karakter. Serius Bapak Ibu Saudara. Saya belajar tanya Tuhan, kok ini Tuhan ternyata masih banyak hamba Tuhan. Saya sendiri, saya hamba Tuhan. Kayak kemarin khotbah bilang hamba Tuhan siapa? Semua ya. Semua hamba Tuhan. Nah, balik lagi, saya mau nanya nih, kenapa karakter itu bisa penting? Kenapa saya dari semua jabaran tadi edukasi penting. Anak bisa mengoperasikan gadget di zaman 4.0 ini penting banget. Anak bisa sekolah yang bagus, puji Tuhan, penting banget.
Tapi ternyata yang paling penting itu karakter. Kita bahas satu-satu. Kenapa karakter itu penting? Kita buka yuk. Karena waktu saya cuma tinggal 20 menitan. Klik, klik. Nah, karakter menentukan masa depan. Percaya nggak percaya? Iya bener. Ini ya, saya kasih contoh. Bapak, ibu, saudara nih. Ada seorang ibu, seorang istri bangun pagi pas malam-malam. Biasa kalau ibu-ibu malam-malam mikirnya apa? Kalau misalnya masih punya anaknya masih sekolah atau anaknya masih kerja, iya pagi-pagi mau bikin bekal lah. Terjadi, istri saya udah mulai begitu soalnya. Aku bangun jam 5 pagi mau masak ini, terus mau begini, habis itu aku berangkat ke kantor, habis di kantor aku mau begini, aku mau selesaikan proyek yang ini, pulang lah gitu. Bla 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 sekian-sekiannya. Yang suami pagi-pagi, wah, contoh saya mau tekad nih jam 5 pagi atau enggak saya mau bangun jam setengah 5 pagi, saya mau olahraga. Saya mau lari pagi katanya. Mau lari pagi, habis lari pagi mandi, anterin anak, terus begini bla bla bla, pokoknya saya kerja semua lah. Yang anak, wah pagi malam-malam udah kerjakan tugasnya. Nah kalau yang di sekolah nih, masih sekolah, kerjain tugasnya, kerjain proyeknya, selesaikan PR-nya, habis itu udah ujian, udah belajar kuisnya, semua udah beres deh, sampai pulang mau tidur lagi. Pasti pagi harinya, sang ibu lagi masak. Apa terjadi bu? Yang paling gak enak kalau lagi masak, gasnya habis. Bete banget. Coba nih, kalau masak mac and cheese, pernah masak mac and cheese gak? Makaroni cheese, itu kalau gasnya habis itu udah pasti mac and cheese-nya mesti dibuang dong. Udah matangnya nggak setengah. Jam 5 pagi bos, siapa yang mau buka? Indomie digedor-gedor, karyawan belum buka pak. Alfamart juga belum buka, Supri juga belum buka. Ini mau gimana? Kacau. Marah-marah. Satu rumah diomelin. Sampai tidur, ngoceh-ngoceh. Sang ayah bangun pagi, mau olahraga, terjadi. Baru pakai sepatu, baru keluar 3-4 langkah ke seleo. Mending kalau umur 20, 30, 40, 50 tahun ya, Pak Wisu ya. Ke seleo lama lu sembuh. Serius. Mama saya pernah ke seleo pas umur 50. Kalau kita pengen diurut ya, di gips. Di gips. Kadang-kadang sakit banget. Akhirnya satu hari itu bapak itu bete seharian. Kerjaan gak jelas, semua diomelin sang anak. Udah selesai nih kerjaan nih, mau bawa ke sekolahan. Nyampe sekolahan, oke kumpulkan tugas. Ketinggalan, bener. Bete, kuis hancur, nilai jelek, semua berantakan. Karakter yang kita pilih, karakter yang sikap kita yang kita pilih pas pada saat kita mulai start hari kita, itu menentukan masa depan hari itu kita juga. Sama kehidupan saudara dan saya yang sampai di sini, baik buruknya itu akibat apa? Itu akibat salah satu dari karakter kita yang dahulu. Kita tindakan seperti apa? Jadilah kita sekarang. Jadi seringkali banyak orang yang menyalahkan Tuhan. Tuhan kok begini ya? Tuhan kok begitu ya? Banyak karakter kita yang membawa kita ke masa depan kita sekarang. Itu banyak banget yang baik, banyak banget yang buruk. Makanya itu kita mesti belajar dari firman Tuhan kali ini. Diklik, tak. Amsal 14. Saya sayang sama saudara, saya siapin. Jadi multimedia nggak siapin lagi. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Tadi ibu tadi anaknya tadi, gara-gara dia marah dalam satu hal kecil, coba dia tenang, mati nih, gas habis, ganti masakan yang lain. Betul, masih ada telur toh, masih ada Indomie toh. Masih baik yang lain. Sang bapak kalau kaki kesleo, ya tenang, masih banyak obat kan. Sang anak kalau misal dia nggak bete, dia gara-gara tugasnya ketinggalan, kuisnya masih bisa bagus nggak? Masih bisa kan, udah belajar, tapi karena dia marah, hancur hari itu. Masa depan itu bukan suatu benda, bukan suatu material atau suatu yang kita bisa pegang, tapi masa depan. Karakter itu bisa menentukan masa depan kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Kita poin keduanya nih. Poin kedua, karakter menunjukkan siapa diri kita. Yes. Tapi menunjukkan siapa diri kita di hadapan orang lain. Ini apa namanya?
relate banget sama hidup saya. Karena saya menyaksikan berapa banyak orang milih murtad, nggak ngikut Kristen lagi gara-gara apa? Gara-gara orang Kristen itu sendiri. Berapa banyak orang kecewa sama anak-anak Tuhan dan akhirnya memilih, udahlah nggak usah gereja-gereja lagi. Berapa banyak orang yang sakit hati sama, bukan yang ngomong hamba Tuhan yang udah kota, sesama yang ngajak gereja, tapi akhirnya menyakiti. Parah ya, padahal udah di mimbar, tapi masih ngebohong. Parah ya, udah pelayanan, udah main drum tadi, tapi masih ngomongin nyakitin tuh Syaha katanya. Seperti itu. Parah ya, udah melayani tapi kalau ngomong gak ada remnya. Nah ini dia. Dan kalau ditegur, ini gue. Ini gue, mau diapain, gue gini apa adanya. Ini dia. Karakter menunjukkan kita itu siapa. Diklik sekali lagi. Ini ada kata-kata saya ketemu dan saya renungkan dan ini bener banget. People may hear your words but they feel your attitude. Artinya, orang mungkin mendengarkan kata-kata kita, tapi dia merasakan tingkah laku kita. Perkataan kita bisa didengar cuma 1 jam. Saya habis ngomong ini mungkin saudara habis pulang udah lupa karena saudara lagi bikin sushi, lagi bikin songsui, bakmi. Serius, tapi saudara akan melihat tingkah laku baik orang. Bener? Omongan orang itu paling nyampe cuma 1 menit, 2 menit, 1 jam paling lama. Kalau orang makanya sering banget nyampe nyatet, gue pengen nyatet omongan dia nih. Makanya nggak ada orang bisa denger omongan orang tuh berlama-lama. Kecuali dibikin monumennya. Kayak Insinyur Soekarno. Serius. Saya mau kasih contoh seperti ini. Saya belajar untuk ngajar anak saya untuk satu hal, jangan marah-marah. Serius. Jangan marah-marah ya, Bi. Saya tipe orang yang tidak bisa terima namanya kesalahan. Saya tidak bisa terima kesalahan, termasuk dengan istri saya dan anak saya. Kalau saudara tahu, coba tanya aja. Dan saya sampai titik di mana saya menyesal dengan tindakan saya ini sampai kemarin saya dipanggil sama Miss-nya. Sama Miss-nya, Daddy, ada yang mau diomongin sama buat Abigail. Oke, apa? Saya paling nggak bisa terima kalau saya nih. Saya paling tidak bisa terima saya bukan kritik, tapi saya bukan tidak bisa terima saya misalnya konten lah. Saya kan membuat konten. Saya buat konten, saya nggak terima kalau ada konten yang bisa lebih bagus dari saya. Kalau konten yang bisa view-nya lebih gede pada saya. Saya kadang-kadang kayak sakit hati. Karena saya seringkali saya nggak mau lihat lagi. Saya close Instagram saya close sosial media kerjaan saya close. Aku nggak mau lihat lah, sakit hati. Ternyata itu secara nggak langsung saya nggak pernah ngomongin ke Abby. Saya nggak pernah ngomongin ke Abigail seperti itu. Tapi saya dipanggil sama Misha gara-gara apa? Dia gara-gara Daddy tadi ada permainan Daddy sebenarnya. Miss-nya lawan K3-nya, lawan kelasnya. Dan ketika lagi main, ada kan sekelompok-kelompok ini. Abby sudah nyampe di grup finalnya. Tapi akhirnya Abby marah banget sama satu orang anak. Kenapa? Gak bisa jawab. Dia marah loh. Sampai kena, maksudnya gimana? Dia sampai bilang gini, gara-gara kamu salah kita kalah. Wah, saya bilang, saya mau bingung, ini terus yang lain gimana? Yang lainnya ketawa-ketawa aja. Dia bingung, wah, ternyata apa yang saya lakukan di hidup saya ngobrol dengan istri saya bagaimana menyikapi perilaku tindakan dan pekerjaan saya, ternyata nular ke anak kita. Nular ke orang lain. Sama ketika saudara menunjukkan kasih, kalau saudara menunjukkan kasih ke orang lain, orang akan melihat saudara itu penuh kasih. Tapi kalau saudara dengan berbagai titel saudara yang punya, bapak, dengan gayanya yang galak, ibu yang kalau ketemu di rumah ngomel-ngomel, anak yang kalau ketemu orang tua kurang ajar, itu semua, itu akan menunjukkan siapa diri kita. Kadang-kali saya melihat orang, berapa banyak orang yang akhirnya, saya nggak usah ngomong gini, saya katakan gini, bapak saya itu perokok berat. Saya sempat cemplung ke sana. Padahal bapak saya tanya, bapak saya pernah ngajarin nggak? Jangan ngerokok, dia ngomongin. Tapi omongan itu nggak akan nyampe. Toh iya aja ngerokok. Bener nggak? Kalau ada ibu-ibu nih, kalau marahin anak, jangan bla 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 bla. Akhirnya dia juga seperti itu melawan.
Karena dia melihat ibunya memarahi dengan segala cara yang gak jelas. Akhirnya dia lawan balik. Sama dengan anak-anak. Loh, kalau anak-anak kasih contoh apa nih? Saya bacain firman Tuhan ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Anak-anak muda dengar. Kita memang bukan umur tua. Kita bukan lebih tua. Tapi kita mesti kasih contoh. Kepada siapa? Orang yang lain. Kadang seringkali seorang bapak, seorang ibu bisa lupa kita dengan cara kita. Dan cara Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa menunjukkan cara hidup yang baik. Buat orang tua juga sama nih, dengan saya sendiri. Di Titus bilang gini, dalam segala hal hendaklah engkau menjadi teladan kelakuan yang baik. Kalau engkau mengajar, engkau harus jujur dan bersungguh-sungguh. Maksudnya apa kalau mengajar harus jujur? Jujur dengan perkataanmu sendiri. Kalau you bilang jangan begini, you jangan begitu. Kalau saya bilang jangan begini, saya juga jangan begitu. Kalau kita bilang jangan ngomong kasar, kita juga nggak boleh ngomong kasar. Jangan berantem, kita pun juga nggak boleh emosi. Udah diemin aja, tapi kita pun nunjukin kalau kita so jagoan. Itu dia. Ini secara karena saya laki-laki, nggak tahu kalau ibu-ibu kayak gimana ya. Ini loh yang kita mesti lakukan. Karakter menunjukkan siapa diri kita. Dengan cepat berikut yang ketiga. Nah ini dia. Saya kasih nih. Mau ditolong Tuhan? Mau ditolong Tuhan, amin? Mau diberkati Tuhan? Karakter salah satu kunci mukjizatnya. Serius. Saya pertama kali PDKT sama istri saya dulu. Pas ketemu Pak Imbu Helen yang bagi saya tuh kesannya tuh ketika ke rumah dia, kesannya bukan Pak Imbu Helennya, tapi ada atu anjing namanya Boncel ya. Dan akhirnya Boncel itu punya beranak cucu banyak banget. Dan akhirnya saya juga ikut dalam andil kasih betina buat si Boncelnya itu. Akhirnya beranak cucu, beranak lagi. Dan di sana saya melihat banyak anak anjing, banyak anjing-anjing yang ada. Dan Pak Im suka kasih makan, dan Pak Im suka marah-marah. Dan saya melihat marah-marahnya kenapa? Ada satu dua anjing lah, nggak mungkin satu anjing, satu anjing, dua anjing. Itu kalau dikasih makan, dia selalu ngapain? Ngeberantakin di jalan, di lantainya. Dikasih makan, blur. Tapi kalau sisa yang lain, habis loh. Yang ini 2 ekor nih, berantakin. Pertanyaan saya, besok Pak Im buang tuh anjing gak? Pertanyaan saya, kalau saudara punya anjing kayak gitu, yang satu makannya rapi, baik, habis, tapi yang satu berantakin. Kalau saudara punya anjing kayak gitu, besok saudara buang gak tuh anjing yang kedua? Enggak tuh. Dikasih makan lagi gak? Tapi lebih sayang yang mana? Yang gak berantakin kan? Yang lebih bisa menghargai pemberian tuannya. That's why karakter salah satu kunci mukjizatnya. Maksudnya apa? Karakter seperti apa? Kalau Tuhan itu memang tuh nggak pernah pilih kasih. Tapi Tuhan tahu benar. Dengar kata saya nih. Ini kunci, ini kungfu nih. Dengerin baik-baik. Tuhan tahu benar yang mana layak dapat segitu aja sama yang layak dapat banyak. Amin. Karena karakter penting banget. Saya nggak punya anak 2, saya punya 1. Mungkin saudara punya anak 2 bisa membayangkan. Kalau ada anak 2, misalnya dia pergi ke Eropa. Papa baru beli Eropa, Papa mau beliin kamu misalnya sepatu ini. Yang satu bilang, Papa tahulah apa yang aku perlu. Papa beli, ngapain aku pakai. Yang anak kedua, Papa beliin kamu tas. Tasku udah banyak. Lagian tas itu aku nggak cocok banget sama style aku. Aku sukanya ini. Pertanyaan saya, bapaknya tetap beliin nggak? Beliin. Tapi lebih sayangnya mana? Dua-duanya. Tapi dia lebih punya hati dan tahu. Oh, dia bakal jadi legasinya aku. Dia bakal jadi penerusnya aku. Karena karakternya udah siap terima berkat. Sekali lagi, karena karakternya udah siap terima berkat. Amin. Kalau karakter yang seperti mana? Nanti kita bahas. Kita buka berikutnya. Kita buka dulu. Next dulu nih. Filipi 4 ayat 6.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seperti anak tadi, seperti anak anjing tadi yang bisa berterima kasih dan berucap syukur. Itulah yang Tuhan pandang. Berikutnya lagi, klik lagi. Jadi, pertama, karakter seperti apa yang Tuhan mau. Dengan cepat, yang pertama, klik. Tis. Wah, geser sedikit nih. Karakter bagus? Bukan. Karakter nggak bagus? Bukan juga. Tapi karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebenarnya agak geser dikit, tapi digeser sendiri nih. Kita mesti berhenti bilang begini. Kita mesti berhenti berpikir karakter yang bagus seperti apa, karakter yang gak bagus seperti apa. Tetapi karakter yang berkenan di depan Tuhan. Kita klik sekali lagi JJ tolong. Kita mesti belajar dari dua situasi hal ini. Yang pertama itu tentang apa? Tahu dong. Maria Marta. Yang kedua tentang Ibunda Yesus. Maria juga namanya ya, jangan kebalik. Maria Marta itu ada pokoknya dalam satu rumah Yesus datang duduk. Pertanyaan saya, Maria Marta siapa yang benar? Siapa yang benar? Maria. Siapa yang salah? Marta. Dua-duanya ternyata benar kok Andrew. Tetapi pas saat itu Yesus maunya duduk. Saya ngebayangin nih ya, saya ngebayangin di dalam keadaan itu. Kalau Yesus lagi saat itu dia kerja, Yesus kerja. Yesus bersihin ini, bersihin itu. Maria duduk. Sekali lagi ya, pas saat kejadian itu nih, misalnya siapa yang punya 2 anak di sini ya? Ciparni lagi kerja. Noel juga kerja. Tapi Sam misalnya, Sam aja deh. Sam kerja, Noel tidur. Kesel nggak? Bantuin dong. Bener nggak? Kita mesti berpikir bukan karakter yang benar, karakter yang bagus atau nggak bagus, tapi karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat itu Yesus maunya apa? Yesus maunya duduk. Maria duduk. Pas saat itu kalau Yesus kerja, harusnya Marta, harusnya Maria kerja. Kita jangan menjadikan suatu kisah Alkitab itu sebagai patokan menjadi mentah-mentah. Oh Tuhan jadi nggak mau kita kerja. Marta salah. Kita mesti duduk. Baru bener. Kita nggak usah kerja. Kita duduk di depan Tuhan. Kita doa aja. Bisa datang order nggak Koroy? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Pada saat kerja, kita kerja dengan baik. Pada saat duduk, diam. Kita diam. Dengerin Tuhan maunya apa. Itu berkenan. Itu kisah pertama. Yang kedua, Maria, ibu Yesus. Yang berkenan seperti apa? Pada saat itu Maria sangat mengecam dalam bahaya banget diri dia. Kalau dia terima itu dan dia dalam bahaya. Ketika dia terima Yesus dalam keadaan apa? Perawan. Pada saat itu kalau ada orang perawan hamil di luar nikah, sebelum nikah, itu hukumannya apa? Rajam sampai meninggoy. Serius. Di situ dia mau terima. Oke, aku ikut Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Padahal kalau dilihat manusia, itu nggak benar kan? Tapi dia mau terima dan dia mau rela dalam segala mahal bahayanya untuk berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter yang sungguh berterima kasih. Kita klik lagi ya, kita belajar dari kisah ini. Nah ini kalau saudara baca kita pasti tahu tentang 10 orang kusta. Tahu? 10 orang kusta, ada 10 orang kusta yang Tuhan sembuhkan. Tapi berapa yang balik ke Yesus? Terima kasih. Wong siji. Dan siji itu bukan orang Yahudi, orang apa? Samaria. Tahu orang Samaria? Orang Samaria itu orang yang sangat, lu jauh-jauh dari gua kata orang Yahudi. Tapi dia bisa balik ke Yesus, makasih. Yesus enggak mikir siapa diri kita. Mau dosa A, B, C, D, E, F, G, A, I, J sampai Z. Tapi kalau kita bisa balik ke Tuhan, Tuhan aku minta ampun. Tuhan ampuni enggak? Jangan bilang, hidup gua kacau. Hidup gua begini, hidup gua begitu. Tunggulah waktunya melayani Tuhan.
Tapi orang Samaria ini mau balik ke Yesus. Thank you Tuhan. Aku ngucap syukur. Kita klik dia cepat. Thank you. Karakter yang menyesal dan bertanggung jawab. Kita klik lagi. Kita belajar dari kisah Lazarus naik ke pohon. Dia mencari Yesus. Siapa? Lazarus naik ke pohon. Oh, Zakheus ya. Puji Tuhan. Kata Lazarus turun, kata Zakheus, turun, Lazarus turun di tempat gue. Oh iya turun. Zakheus naik ke pohon buat apa? Buat cari Yesus. Zakheus itu siapa? Pemungut cukai. Kita bisa agak cepat ya. Pemungut cukai itu orang yang sangat tidak disukai pada saat itu. Enak aja gue kerja, lu tinggal ngambil cukai doang. Cukai itu bukan cukai ya, tapi nah, ntar saya kalau ngomong tadi masuk YouTube bahaya. Tadi dianterin ke menteri kita bahaya. Ibu nggak boleh kasih, ntar jangan bahaya. Tidak boleh kasih apa? Tidak boleh kasih cukai ya. Ya saudara-saudara di YouTube cukai. Cukainya buat apa biasanya? Mungkin mereka kalau saat itu kalau ada Rubicon dia beli cukai buat Rubicon ya. Nah ini kesel banget kan. Orang-orang benci banget sama mengut cukai. Tapi si Zakheus mau naik ke pohon cari Yesus. Dan dia undang Yesus ke rumah. Dia bilang, seisi rumahmu selamatkan. Dan apa kata Zakheus? Menyesal. Saya akan menggantikan 4 kali lipat. Kalau saudara baca kenapa 4, di perjanjian lama ada bilang 4 itu angka maksimal kalau orang tuh mengganti rugi. Coba baca deh. 4 kali lipat kalau orang yang aku rugikan. Wow. Sampai sini katakan amin. Berarti katakan amin. Haleluya. Saya diklik habis ya kayaknya ya. Coba klik. Nah, thank you aja. Nggak apa kasih thank you aja. Saya mau kasih kungfu terakhir. Saya mau kasih kungfu rahasia nih buat saudara untuk mengerti firman Tuhan saya dengan satu firman simple. Boleh kasih bukain itu enggak ayat firman. Satu firman ini kungfu yang sangat luar biasa. Saya kemarin malam 2 hari yang lalu Tuhan suruh baca ini. Berulang. Tuhan suruh baca ini. Tuhan suruh saya baca Alkitab. Saya lagi baca dan udah sampai Yeremia. Pas Yeremia Alkitab, Tuhan suruh bilang ini, baca ulang. Dia bilang, Tuhan capek. Udah sampai Yeremia, perjanjian lama Yeremia baca ulang, capek banget. Baca ulang. Tuhan nggak tahu, Tuhan ngomong suruh baca ulang. Saya baca ulang, nah ya Tuhan, hamba ikut aja deh. Baca lagi di Kejadian 1 lagi. Saya baca dengan perasaan kesel gitu. Duh kenapa Tuhan, saya suruh baca banget. Saya baca perjanjian 1, 2, 3, 4, susah sampai kayak ketemu Kejadian 1 pasal 26. 26. Tolong bukain. Ini kungfu. Pas saya baca ini, saya baca ulang, saya stop di sini. Saya langsung lompat dari bangku, saya ngerti. Tuhan makasih kenapa Tuhan suruh saya baca ini. Coba tolong baca ya kan? Dibacakan, ditampilkan. Ping. Kejadian pasal 1 ayat 26. Ini firman menurut saya sangat indah. Tuhan ini saya lagi mikir mainkan. Tuhan saya mau tutup firman saya pakai apa ya? Ini. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Gambar dan rupa kita. Nah, kalau baca ini kan kesannya kan kesan penciptaan doang ya. Tapi di sini saya baca sorotan kata-katanya bukan berfirmanlah Allah, gambar rupa mereka berkuasa, bukan. Tapi kata kuncinya di supaya. Supaya itu kalau di Inggrisnya therefore. Artinya apa? Kalau you mau menjadikan sesuatu ini, lakukan dulu yang pertama. Kalau kita mau bersih, kita harus mandi. Kalau kita kenyang, kita harus makan. Kalau kita mau fresh gitu, harus minum. Kalau kita mau cantik yang perempuan, kita harus tacap-tacap, dandan. Seperti itu. Supaya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Mereka berkuasa atas ikan di laut, bla 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 bla. Semua yang ada di bumi. Saya bilang, wah, ini tuh. Supaya apa? Supaya menguasai dan bla bla itu kita harus apa? Pertama, back dulu. Manusia kita harus menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itu maksudnya apa? Karakter manusia sudah dirusak pada saat itu. Setelah
makan buah pengetahuan baik dan buruk. Ini kuncinya. Kalau kita mau bla 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 dengan segala berkat yang ada, kalau kita punya karakter yang baik, mujizat tinggal tunggu. Kalau kita punya karakter yang baik, mujizat tinggal tunggu. Seriously. Saya mau tutup lagi dengan cerita, saya mau sharing. Saya dulu pernah nginep, saya pernah tinggal di apartemen yang sama dengan Ko Andrew ya. Sebelum Ko Andrew hadir di apartemen itu, saya pernah kejadian lucu banget. Lucu tapi bikin darah naik. Wah, serius Bapak Ibu, ini kejadian, wah. Pada saat malam hari itu, ini udah punya Ebi. Pada saat malam itu, si maminya tiba-tiba, aku lapar, ada nasi goreng ya. Mau beli nasi goreng di bawah. Saya ke bawah dong nasi goreng. Tiba-tiba pas lagi turun di lift di pertama, di hall, di luar gitu, ada kumpulan tuh satpam. Sekitar 5-6 satpam pegangnya satu orang. Dan saya keluar sama orang kan. Kenapa itu mas? Mabok katanya, mabok. Oh ya udahlah, saya paling malas orang mabok kan. Karena saya pun kalau mabok iseng. Akhirnya kamu juga, saya keluar. Saya beli nasi goreng. Saya cuma gini doang, karena lagi beli, mas beli gini ya. Saya cuma nengokin doang. Pas apesnya itu orang mabok lagi saya. Pas saya, dia buka lagi dong. Liatin mas lagi, liatin mas nongkrong nasi goreng. Liatin mas nasi goreng, ngobrol-ngobrol, mas tiba-tiba mas nasi goreng berhenti. Saya bingung, berhenti kenapa nih? Apa udah rapture kali ya? Udah satu rapture. Saya nengok ke belakang, itu orang mabok belakang saya. Serius, sampai dipegangin sama satpam kiri kanan. Dia bilang gini, lu ngapain? Ini bener kejadian nyata, saya nggak buat-buat beneran. Ini beneran. Saya bilang, saya nggak ngapa-ngapain. Lu liatin gue ya, dia bilang gitu. Kamu liatin saya ya, kamu pelototin saya ya mata kamu. Waktu saya, udah yang security, udah jangan. Saya kan bilang, enggak saya nggak liatin kan. Tiba-tiba dong, dia dipegangin. Kalau Bapak Ibu saya kebayang nggak, kalau orang mau mukul kita, dia mau mukul saya, mau mukul kita dan dipegangin, apa yang dilakukan? Ngeludah coy. Wah, bener. Wah, itu banyak pilihan dalam hidup saya tuh. Satu saya mau pilih apa? Apakah saya harus balas ludahnya? Kedua, apakah saya harus melontarkan bogem sakti saya gitu kan? Wah, emosi juga loh, hamba Tuhan nih. Pelayanan, udah pelayanan saya. Wah nih, tapi ludahin loh, mendingan dia pukul ya. Ludahin kan satu penyakit ya Bapak Ibu ya. Kita gak tahu virus segala macem. Ludahin lu, terus kena bibir saya. Wah ini apa-apaan? Wah saya emosi dong. Akhirnya saya udah selangkah. Satpam peluk saya. Wah jangan pak. Wah saya bilang, saya gemeter loh pada itu. Saya gemeter pengen. Wah saya mau selesaikan pada saat itu juga. Akhirnya saya ingat juga. Tiba-tiba untuk si Debbie panggil telepon saya. Kok lama banget sih? Oh iya tunggu ya. Matiin telepon. Saya ambil nasi gorengnya. Saya naik ke atas. Sudah mikir tuh, saya cerita dong sama istri saya kan, udahlah, saya udah beropsi-opsi apa yang saya mau bawa ke bawah buat ketemu orang ini. Satu, ini, dua, ini. Wah saya udah marah banget. Akhirnya saya bilang, tenang. Dia bilang, itu tidur nggak bisa tenang Bapak Ibu loh. Ngebayangin muka tuh manusia, orang mabok, kagak kenal. Saya kagak kenal. Ini beneran, diludahin saya kagak kenal aja kagak loh beneran. Diludahin. Ya ampun. Mendingan lu pukul deh ya diludahin nih. Akhirnya saya singkat cerita. Besok pagi akhirnya saya tidur besok pagi. Baju itu saya buang. Saya nggak tahu lah, bodo amat lah. Itu baju kesukaan saya, baju tidur tuh, baju compang-camping saya. Nah akhirnya besok tiba-tiba ditelepon sama salah satu pengurus apartemen. Ke bawah ya, ke apa namanya itu? Kolam renang. Ketemu tapi orang itu. Nih ngapain kita mau disuruh duel gue. Tiba-tiba dia peluk saya. Bro, sorry bro. Bro, sorry bro ya. Gue inget. Gue ludahin lu ya. Lu ludahin gue lagi deh. Saya bilang, ini apa-apaan Tuhan. Itu loh. Ini bayangin gak ya? Bayangin ini emang lucu. Tapi kayak kebayang. Kalau ada kejadian dark side yang saya lakukan pada saat itu, saya nggak di sini. Itu tuh bener loh. Saya sampai sakit kepala. Saya sampai bilang ini, kalau gue nggak lakukan ini, saya bilang, tapi saya nggak lakukan ini.
saya bisa, wah, saya dong, kayak Andrew mungkin ngerti ya. Ini darah muda, bukan naik lagi, udah pecot. Kalau bisa ada bayangan darah keluar, pengen saya lakukan itu. Tapi kalau saya lakukan, saya nggak di sini sama saudara. Mungkin saudara mesti ketemu saya di Cipinang mungkin ya. Wah, habis itu, kesel banget Pak Ibu. Nah itu dia, karakter menentukan masa depan. Kalau saya mengambil karakter sikap untuk melawan orang itu, saya nggak di sini. Sama dengan kita semua. Saya juga masih belajar. Emosi saya juga masih belajar juga. Tapi hari ini, kalau saudara sadar nih, kalau karakter kita punya karakter yang nggak baik, yuk sama-sama kita berbalik untuk menjadi yang baik. Amin. Amin. Yuk kita doakan kepala kita baca dalam doa. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan biarpun singkat, tapi kami mau belajar mengerti Tuhan. Sulit sekali Tuhan untuk menjadi karakter yang berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu nggak gampang Tuhan Yesus. Kami tahu sungguh sulit. Banyak faktor A, faktor B, faktor C Tuhan. Yang membuat kami seringkali keluar dari jalur-Mu. Seringkali kami emosi Tuhan. Kami marah. Kami berkata kasar Tuhan. Tapi kami minta ampun Tuhan dalam isi hati kami Tuhan. Kami mengerti Tuhan. Tolong Tuhan kuatkan, teguhkan kami. Supaya kami masih dan makin Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan gak ada apa-apanya Tuhan. Kami mau terus mengerti apa isi hati-Mu. Kami mau terus mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Supaya apa Tuhan? Supaya kami makin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Itu aja Tuhan. Dan kami tahu Tuhan ketika kami berkenan di hadapan-Mu, Engkau melihat kami. Kalau kami itu udah layak Tuhan menerima mujizat. Dan kami tahu mujizat tinggal tunggu waktu. Kami sungguh percaya Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Bentuklah gereja ini Tuhan sebagaimana mestinya Tuhan. Dan kami tahu ketika kami siap, kami akan menerima mujizat yang besar untuk gereja ini Tuhan Yesus. Gedung baru Tuhan, jemaat yang banyak Tuhan Yesus. Untuk nama-Mu makin dimuliakan Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu Tuhan, yang dalam setiap pergumulan Tuhan, bentuklah karakter kami semua Tuhan Yesus. Supaya kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi orang banyak. Sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami materaikan doa kami. Hai dalam nama segala nama, Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Biarlah nama-Mu semua buka suara sembah Dia. Engkau sedang membangun iman-Mu. Ucapkan saja. Engkau ucapkan. Roh Kudus membantu engkau untuk membangun. Biarlah nama syana karala nama syana karala nama biarlah nama syana biarlah nama kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan sebab Kau bersatu. Dan kiranya Tuhan
aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapak. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur. Engkau telah melakukan banyak hal. Engkau berkati Tuhan worship leader. Berkati Tuhan setiap pemusik yang ambil bagian hari ini. Singar Tuhan, kolektan dan semua pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan Aha yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Berikan Tuhan hikmat-Mu, rema yang lebih lagi di dalam menyampaikan akan firman-Mu. Dan semua rekan-rekan hamba Tuhan di tempat ini Tuhan, yang Engkau percayakan untuk melakukan sesuatu, baik Handi yang Tuhan di multimedia dan semua tim di multimedia Tuhan, Engkau berkati sekolah minggu juga Tuhan. Dewi Tuhan, Engkau berkati semua tim sekolah minggu, pendoa syafaat, Engkau berkati semua Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, aku tahu Bapa, Engkau telah melengkapi setiap kami. Bahkan Engkau memberkati hidup kami sehingga kami berhasil dan beruntung. Kami sehat dan kami kuat, dan kami panjang umur, dan hidup kami memuliakan Tuhan dan menyelesaikan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita dan awan-awan, dan kita bertemu Dia dan kita mendengar Dia berkata, "Berbahagialah engkau hambaku yang setia, mari masuk di dalam kerajaan." Kita akan hidup bersama-sama dengan Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara. Tuhan berkati. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin.
Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.